Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk Bapak Ibu semuanya. Pada siang hari ini kita akan melakukan rilis berita resmi statistik di tanggal 1 Oktober 2024. Yang akan kita rilis pada tanggal 1 Oktober ini adalah perkembangan indeks harga konsumen atau inflasi, kemudian perkembangan tingkat hunian kamar hotel, dan yang ketiga adalah perkembangan statistik transportasi yang ada di Kabupaten Wonosobo. Untuk yang pertama, terkait dengan perkembangan indeks harga konsumen di Kabupaten Wonosobo pada pengamatan bulan September 2024 yang dirilis di 1 Oktober 2024 ini, inflasi secara month-to-month terjadi sebesar 0,03%. Inflasi tahun ke tahun sebesar 1,54% dan inflasi tahun kalender sebesar 0,40%. Berdasarkan kelompok pengeluaran, inflasi month-to-month yang sebesar 0,03% tadi didorong oleh terjadinya inflasi di kelompok perumahan, air, listrik, dan rumah tangga sebesar 0,73% dengan andil sebesar 0,07%. Kemudian inflasi di kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga terjadi inflasi sebesar 0,01%. Kemudian inflasi di sektor pendidikan juga terjadi inflasi sebesar 1,27% dengan andil sebesar 0,06%. Dan inflasi terjadi di kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya yang terjadi inflasi sebesar 0,05%. Pada kelompok-kelompok lain seperti kelompok makanan, minuman, dan tembakau justru mengalami deflasi sebesar 0,24%. Pakaian dan alas kaki juga demikian. Kemudian kesehatan, transportasi juga terjadi deflasi sebesar 0,12%. Dan kelompok rekreasi dan olahraga dan budaya juga terjadi deflasi sebesar minus 0,15%. Secara month-to-month, inflasi sebesar 0,03% jika dibandingkan dengan kondisi September 2023, di mana terjadi deflasi sebesar minus 0,23%, jauh lebih tinggi. Namun jika dibandingkan dengan kondisi Agustus yang masih terjadi deflasi sebesar minus 0,17%, inflasi di September sebesar 0,03% ini mengalami kontraksi atau naik sebesar 0,03%. 5 komoditas yang memberikan andil inflasi dan deflasi pada month-to-month yang terbesar di Kabupaten Wonosobo, antara lain yang memberikan andil pada inflasi adalah kopi bubuk dengan andil sebesar 0,12%, kemudian bahan bakar rumah tangga juga memberikan andil pada inflasi sebesar 0,07%, kemudian sekolah menengah pertama juga memberikan andil inflasi sebesar 0,03%, jadi biaya sekolah di SMP juga terjadi inflasi, dan minyak goreng juga terjadi inflasi sebesar 0,03%. Demikian juga komoditas kacang panjang juga mengalami inflasi sebesar 0,02%. Sedangkan yang menarik terjadinya deflasi atau mengurangi kecepatan terjadinya inflasi adalah komoditas cabai rawit yang terjadi deflasi minus 0,10%. Kemudian daging ayam ras juga memberikan andil pada deflasi sebesar minus 0,06%. Telur ayam ras juga masih mengalami deflasi sebesar minus 0,04%, dan bensin juga minus 0,04%. Kemudian komoditas horti lainnya yaitu cabai merah juga masih terjadi deflasi sebesar minus 0,02%. Jadi dari 5 yang memberikan andil terbesar ini adalah kelompok horti masih terus mengalami deflasi yaitu cabai rawit dan cabai merah. Secara historis month-to-month hingga bulan September 2024 ini, kelompok secara dalam 9 bulan terakhir ini, inflasi month-to-month utamanya disumbang oleh komoditas beras, bawang merah, sigaret kretek mesin, emas perhiasan, telur ayam ras, dan juga kopi bubuk. Keenam komoditas tersebut tergolong dalam komoditas penyumbang inflasi yang muncul sebanyak 3 kali dalam
periode 9 bulan terakhir. Kemudian selain kelima komoditas tersebut juga terdapat komoditas daging ayam, beras, bawang putih, cabai hijau, cabai rawit, dan minyak goreng yang menjadi 5 komoditas penyumbang inflasi sebanyak 2 kali pada 9 bulan terakhir. Jadi perlu kita cermati bersama untuk pemerintah Kabupaten Wonosobo bahwa terjadinya inflasi di bulan September itu menandai berakhirnya 4 bulan secara berturut-turut terjadinya deflasi yang dimulai bulan Mei, Juni, Juli, dan juga di bulan Agustus. Kemudian untuk kelompok-kelompok horti tadi yang menjadi andalan dari Kabupaten Wonosobo ternyata masih memberikan andil pada deflasinya. Namun secara umum, secara keseluruhan di bulan September ini secara mantuman terjadi inflasi sebesar 0,03%. Inflasi di bulan September pada pengamatan year on year sudah disampaikan di depan tadi bahwa terjadi inflasi total sekitar 1,54%. Dan kelompok yang memberikan andil pada inflasi di penghitungan secara year on year ini antara lain adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang memberikan inflasi yang terjadi inflasi sebesar 3,24%, 3,12% dengan andil inflasi sebesar 1,09%. Kemudian di kelompok pendidikan sebesar 1,31% dengan andil 0,06%, rekreasi dan olahraga sebesar 2,28%, perawatan pribadi dan jasa lainnya juga inflasi sebesar 4,24%. Kemudian di kelompok pakaian dan alas kaki juga terjadi inflasi sebesar 0,91%. Jadi dari 11 kelompok pengeluaran, hanya 3 kelompok pengeluaran yang memberikan andil pada deflasi secara year on year. Namun secara year on year masih ada 8 kelompok pengeluaran yang memberikan andil pada inflasi. Jika dibandingkan dengan kondisi di tahun 2023, di mana terjadi inflasi sebesar 3,28% secara year on year, ini jauh lebih rendah di tahun 2024 pada bulan September yang hanya terjadi inflasi sebesar 1,54%. 5 komoditas dengan andil inflasi pada pengamatan year on year terbesar di Kabupaten Wonosobo masih ditempati kelompok beras yang memberikan andil inflasi sebesar 0,57, kemudian kopi bubuk memberikan andil inflasi sebesar 0,22, sigaret kretek mesin memberikan andil inflasi sebesar 0,2, emas perhiasan memberikan andil sebesar 0,18, dan tempe memberikan andil inflasi sebesar 0,15%. Di 5 komoditas yang memberikan andil deflasi secara year on year di Kabupaten Wonosobo, 2 diantaranya disumbang pada kelompok horti. Yang pertama di kelompok komoditas daging ayam ras ternyata secara year on year masih terjadi deflasi sebesar minus 0,18. Kemudian disusul telur ayam ras yang memberikan andil pada deflasi sebesar minus 0,1. Dan bawang merah dari kelompok horti ternyata komoditas ini memberikan andil deflasi sebesar minus 0,09. Kemudian di komoditas bensin memberikan andil deflasi sebesar minus 0,06. Dan yang terakhir, buncis memberikan andil deflasi sebesar minus 0,04. Secara historis year on year di tahun 2024 ini, dalam 9 bulan terakhir secara umum inflasi year on year utamanya disumbang oleh komoditas beras. Jadi komoditas beras selalu muncul dengan andil inflasi yang lumayan besar. Di mana komoditas beras menjadi komoditas dengan andil terbesar dan menyumbang inflasi selama 9 bulan berturut-turut. Selain komoditas beras, komoditas sigaret, kretek mesin, bawang putih, dan tempe juga menjadi penyumbang inflasi sebanyak 4 kali dalam 9 bulan terakhir dengan masing-masing andil berbeda-beda di tiap bulannya.
Untuk komoditas beras di 3 bulan terakhir, di bulan Juli memberikan andil inflasi sebesar 0,56, di bulan Agustus 0,56, dan di bulan September adalah sebesar 0,57%. Demikian perkembangan tingkat indeks harga konsumen atau inflasi di bulan September 2024 di Kabupaten Wonosobo. Selanjutnya kami akan rilis perkembangan tingkat penghunian kamar hotel di Kabupaten Wonosobo. Beberapa catatan peristiwa penting yang terjadi di bulan Agustus 2024, di mana momen bulan Agustus adalah momen bulan kemerdekaan, sehingga banyak terjadi atau banyak dilakukan upacara atau dilakukan peringatan hari kemerdekaan ini. Di antaranya beberapa momen lain yang mengikuti juga dilakukan di bulan Agustus ini. Pada bulan Agustus di rentang 20 Juli sampai 11 Agustus 2024 dilakukan atau diadakan event turnamen Bupati Cup. Kemudian Wonosobo Wedding Expo di tanggal 2 sampai 4 Agustus, kemudian Java Balloon Attraction di tanggal 3 sampai 4 Agustus, ada juga momen atau kegiatan Major League Festival di tanggal 10 Agustus, kemudian Wonosobo Hebat Expo di tanggal 21 sampai tanggal 25 Agustus, dan di Dieng Culture Festival juga dilakukan di akhir Agustus yaitu 23 sampai 25, dan Wonosobo Bintang Timur Enduro dilakukan di 31 Agustus hingga 1 September. Beberapa peristiwa tadi menjadi catatan kita ketika melihat bagaimana perkembangan tingkat hunian kamar. Di bulan Agustus 2024 tingkat penghunian kamar hotel sebesar 35,60%. 35,60% ini jika dibandingkan dengan Agustus tahun lalu atau tahun 2023 terjadi kenaikan sebesar 5,37 poin. Namun jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya atau bulan Juli 2024 ternyata mengalami penurunan sebesar 0,68 poin. Tingkat penghunian kamar ini kita bagi menjadi dua, ada tingkat penghunian kamar untuk hotel bintang dan tingkat penghunian kamar untuk hotel non-bintang. Untuk tingkat penghunian kamar hotel bintang di bulan Agustus 2024 naik sekitar 0,19 poin dibandingkan dengan bulan Juli 2024. Dan jika dibandingkan dengan bulan Agustus 2023 ternyata mengalami kenaikan yang cukup tinggi yaitu sekitar 3,07 poin dibandingkan dengan Agustus 2023. Kemudian untuk tingkat penghunian kamar hotel non-bintang di bulan Agustus 2024 ini turun 1,05 poin dibandingkan dengan bulan Juli 2024. Namun jika dibandingkan dengan bulan Agustus di 2023 ternyata mengalami kenaikan sebesar 4,71 poin. Berbagai peristiwa atau event yang dilakukan di Wonosobo ternyata mampu meningkatkan tingkat penghunian kamar secara umum yang jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun jika dibandingkan dengan bulan kemarin ternyata belum cukup mendongkrak secara umum kenaikan dari tingkat penghunian kamar hotel baik bintang maupun non-bintang. Kemudian indikator berikutnya terkait dengan tingkat pariwisata di Kabupaten Wonosobo ini adalah rata-rata lama menginap tamu. Di bulan Agustus 2024 rata-rata lama menginap tamu sebesar 1,12 malam atau terjadi kenaikan yang cukup tinggi. Rata-rata lama menginap tamu bulan Agustus naik 0,06 poin jika dibandingkan dengan bulan Juli di 2024 dan lebih tinggi 0,05 poin jika dibandingkan dengan Agustus 2023. Jadi tampak dari hasil ini bahwa tingkat rata-rata lama menginap tamu menunjukkan hal tren atau tren yang positif, yaitu ada kenaikan rata-rata lama menginapnya. Kalau dulu biasanya sekitar 1,06, 1,07, namun di bulan Agustus ini ternyata sudah menyentuh 1,12 malam.
Kemudian rata-rata lama menginap tamu hotel bintang adalah sebesar 1,39 malam atau naik jika dibandingkan dengan bulan Juli 2024 sebesar 0,20 poin dan lebih tinggi 0,08 poin jika dibandingkan dengan Agustus 2023. Jadi tadi ditunjukkan bahwa secara umum rata-rata lama menginap tamu mengalami kenaikan dan di hotel bintang pun mengalami kenaikan. Kemudian untuk rata-rata menginap tamu di hotel non-bintang juga menunjukkan ada peningkatan jika dibandingkan dengan bulan Juli 2024 dan jika dibandingkan dengan bulan Agustus di 2023 juga mengalami kenaikan. Rata-rata lama menginap tamu di hotel non-bintang pada Agustus 2024 naik sebesar 0,03 poin jika dibandingkan dengan Juli 2024 dan naik lebih tinggi 0,01 poin jika dibandingkan dengan Agustus 2023. Berita resmi statistik berikutnya yang kami rilis adalah hasil pengamatan bagaimana statistik transportasi yang ada di Kabupaten Wonosobo. Kedatangan dan keberangkatan penumpang bus AKDP, bus akap atau AKP antar kota antar provinsi menunjukkan tingkat perkembangan yang cukup positif. Di bulan Agustus 2024 ini jumlah kedatangan penumpang sebanyak 28.238 orang. Secara man-to-man atau dibandingkan dengan bulan Juli 2024 terjadi kenaikan sebesar 9,74%. Namun jika dibandingkan dengan bulan Agustus tahun lalu atau secara year on year ternyata menunjukkan tren yang lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, di mana terjadi penurunan sekitar minus 11,61%. Kemudian yang melakukan keberangkatan dari Terminal Wonosobo sebanyak 30.445 orang atau mengalami secara man-to-man dibandingkan dengan bulan Juli 2024 mengalami kenaikan sebesar 2,26%. Namun dibandingkan dengan tahun lalu di bulan yang sama mengalami penurunan sebesar minus 9,86%. Kemudian bus AKDP antar kota dalam provinsi, jumlah kedatangan dengan bus AKDP di Terminal Wonosobo adalah 5.806 orang atau secara man-to-man juga mengalami penurunan sebesar minus 31,45% dan secara year on year juga jauh penurunannya yaitu hanya sekitar mengalami penurunan sebesar minus 47,21%. Di bulan Agustus 2023 jumlah penumpang bus AKDP adalah 10.998 dan di bulan Juli 2024 sebesar 8.470. Sedangkan di bulan Agustus tadi saya sampaikan hanya sekitar 5.806 orang. Jumlah keberangkatan juga mengalami penurunan jika dibandingkan dengan bulan Agustus tahun sebelumnya dan dibandingkan dengan bulan Juli tahun 2024 juga ternyata mengalami penurunan. Secara man-to-man, Agustus jumlah penumpang keberangkatan di bulan Agustus 2024 ini mengalami penurunan minus 5,62%. Jika dibandingkan secara year on year atau dibandingkan bulan Agustus tahun 2023, ternyata turunnya juga jauh lebih banyak yaitu minus 30,49%. Secara total kedatangan dan keberangkatan bus akap dan bus AKDP baik secara man-to-man maupun secara year on year ternyata menunjukkan jumlah kedatangan mengalami penurunan. Jika diagregasi penurunannya adalah sebesar minus 0,46% jika dilihat secara man-to-man. Kemudian jika dilihat secara year on year ternyata mengalami penurunan juga yang jauh lebih tajam yaitu sebesar minus 20,73%. Namun di jumlah keberangkatan jika dibandingkan dengan bulan lalu ternyata menunjukkan peningkatan yaitu sebesar 0,43%. Namun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya di bulan yang sama ternyata mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu
sebesar minus 15,33%. Demikian rilis berita resmi statistik di bulan Oktober ini, hasil pengamatan di bulan September 2024 untuk IKHK atau inflasinya, dan untuk transportasi di bulan Agustus, kemudian di indikator tingkat penghunian kamar hotel adalah pengamatan di bulan Agustus 2024. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Semoga berita yang kami rilis ada manfaat untuk menyampaikan indikator-indikator di Kabupaten Wonosobo ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.